Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajri Suhada dari moderator kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan generasi baby boomer, X, Y, dan Z. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama adalah Abigail Diparipansa, yang kedua Andi Muhammad Tripadi Haji Danur, yang ketiga adalah Supisius Beni Kustimentik, yang keempat adalah saya sendiri Muhammad Fajri Suhada, yang kelima adalah Muhammad Aris Ilyasa, yang keenam adalah Romi Hakim Wardana, yang ketujuh adalah Muhammad Rizky Saputra, yang kedelapan adalah Aji Nashafa Aska Aisyah Pawas, yang kesembilan adalah Abigail Patandianan, yang terakhir adalah Amelia Nuriska. Di sini kami akan menjelaskan tentang empat materi. Yang pertama adalah pengertian generasi, tren demografis, perbedaan generasi dalam melakukan pekerjaan, dan yang terakhir adalah perbedaan behavior setiap generasi. Pertama-tama kami menjelaskan pengertian generasi. Pengertian generasi akan dijelaskan oleh saya sendiri dari generasi baby boomer. Generasi baby boomer menurut Nielsen adalah generasi yang lahir pada tahun 1947 sampai dengan 1964 atau yang saat ini berusia antara 54 tahun sampai dengan 71 tahun. Pada umumnya, aktivitas dari lansia ini dilakukan di lingkungan tempat tinggalnya dan teknologi dapat mendukung lansia di tempatnya. Lebih lanjut, Mister mengatakan bahwa teknologi memfasilitasi tugas setiap hari bagi lansia untuk hidup mandiri seperti memasak, memberikan, dan mengolah tanaman. Sebagai tambahan, teknologi seperti telepon atau sistem peringatan kesehatan dapat menjadi penolong saat mereka membutuhkan bantuan. Ciri atau karakteristiknya adalah mandiri, etika kerja tinggi, kompetitif, fokus pada tujuan utama, dan berpikiran luas. Selanjutnya, pengertian generasi X akan dijelaskan oleh Romi Hakim Wardana. Silakan Romi. Terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi pada hari ini. Generasi X tentang tahun 1965 sampai 1980. Generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Awal dari perkembangan teknologi dan informasi seperti penggunaan PC atau personal komputer, video game, TV kabel, dan internet. Generasi X ini mampu beradaptasi dan mampu menerima perubahan dengan cukup baik sehingga dapat dikatakan sebagai generasi yang tangguh, yang memiliki karakter. Ciri atau karakteristik. Pertama, banyak akal. Kedua, independen. Ketiga, butuh kenyamanan emosional. Keempat, lebih suka sesuatu yang informal dan punya kemampuan usaha atau berdagang dibandingkan baby boomer. Kelima, kehidupan antara pekerjaan dan personal balance, karena mengembangkan kesempatan yang dipunyai. Dan terakhir, mempunyai atau menyukai hubungan pekerjaan. Terima kasih. Selanjutnya, pengertian generasi Y akan dijelaskan oleh Andi Muhammad Tripaldi Haji Danur. Jidan, dipersilakan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang generasi Y. Apa sih generasi Y itu? Generasi Y dikenal dengan sebutan generasi milenial atau milenium, yang lahir pada tahun 1980 sampai 1995. Generasi Y ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instant messaging, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan generasi Y merupakan generasi yang tumbuh pada era internet booming. Tidak hanya itu saja, generasi Y ini lebih terbuka dalam pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya. Ciri atau karakteristik dari generasi Y ini ada beberapa. Yang pertama ada lebih berkomitmen dalam perusahaan, pekerjaan merupakan salah satu prioritas, menyukai keterbukaan dan transparansi, menyukai peraturan yang tidak berbelit-belit. Dalam pekerjaan tim, fokusnya di orientation, menyukai feedback dan tantangan baru yang menantang, yang membuat diri mereka harus push their limit. Selanjutnya, pengertian generasi Z akan dijelaskan oleh Muhammad Aris Ilyasa. Aris, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan apa itu generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang paling muda yang baru memasuki angkatan kerja lahir pada tahun 1965
1995 sampai dengan tahun 2010. Generasi ini biasanya disebut dengan generasi internet atau e-generation. Generasi Z lebih banyak berhubungan sosial lewat dunia maya. Sejak kecil, generasi ini sudah banyak dikenal oleh teknologi yang sangat akrab dengan smartphone dan dikategorikan sebagai generasi yang kreatif. Lalu ada ciri atau karakteristiknya. Yang pertama, lebih menyukai kegiatan sosial dibandingkan generasi sebelumnya. Yang kedua, multitasking. Yang ketiga, sangat menyukai teknologi dan sangat mengoperasikan teknologi tersebut. Lalu, pintar dan mudah menangkap informasi secara cepat. Kemudian, peduli terhadap lingkungan. Lalu, yang terakhir ada mudah terpengaruh terhadap lingkungan mengenai produk atau merek. Oke, baik, cukup sekian. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya tren demografis. Tren demografis menurut Komar dalam blognya tandapagar.com 3 Maret 2016. Ciri keempat generasi tersebut adalah sebagai berikut. Generasi baby boomers ini akan dijelaskan oleh Abigail. Abigail, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja yang pertama generasi baby boomers. Generasi ini merupakan generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua dan dikenal memiliki banyak saudara akibat dari banyaknya pasangan yang berani untuk mempunyai banyak keturunan. Generasi ini merupakan generasi yang adaptif, mudah menerima dan menyesuaikan diri. Dianggap sebagai orang yang mempunyai pengalaman hidup, anak-anak yang lahir di era ini merupakan golongan masyarakat yang mulai mengenal televisi dengan berbagai acara yang berbeda-beda, seperti Perang Vietnam, pembunuhan John F. Kennedy, Martin Luther King, dan Robert F. Kennedy. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya tren demokrasi dari generasi X akan dijelaskan oleh Amelia Nuriska. Amel, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tren demografis menurut Komar dalam blognya yaitu tandapagar.com 3 Maret 2016. Yang saya jelaskan ini yaitu tren demografis generasi X. Generasi ini lahir pada tahun-tahun awal dari penggunaan PC atau personal komputer, video games, TV kabel, dan komunikasi instan seperti email, SMS, instant messaging, dan media sosial seperti Facebook, Twitter. Dan mereka juga suka main game online. Gen Y yang berusia 21 hingga 29 tahun, mereka juga mendapatkan pandangan hidup yang berbeda dari generasi X. Mereka sudah berinteraksi dengan teknologi sejak lahir. Orang tua mulai mengajarkan keberanian untuk berbicara, mendapatkan pergaulan di luar lingkungan pribadi melalui saluran internet. Generasi ini dalam ruang pekerjaan memiliki pola yang berbeda dengan generasi X. Mereka lebih fleksibel, tidak melulu mengejar harta, tapi gennya lebih mengejar kebersamaan. Solidaritas, kebahagiaan bersama, dan yang terpenting eksistensi diri mereka dihargai secara sosial. Dalam dunia industri Gen Y harus diperlakukan berbeda dengan generasi yaitu profesional, karena mereka telah terbiasa hidup dengan pola pikirnya. Baik, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan mengenai tren demografis generasi X. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya tren demografis generasi Y akan dijelaskan oleh Aji Naspaka. Aji, dipersilahkan. Baik, saya Aji Nasafa Aska Isakawas. Di sini saya akan menjelaskan tentang generasi Y. Generasi Y yang lahir tahun 1981 sampai 1994 dikenal dengan sebutan generasi milenial atau milenium. Generasi ini banyak menggunakan teknologi 27 komunikasi instan seperti email, SMS, instant messaging, dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Mereka juga suka main game online. Gen Y berusia 21 hingga 29 tahun. Mereka mendapatkan pandangan hidup yang berbeda dari Gen X. Mereka sudah berinteraksi dengan teknologi sejak lahir. Orang tua mulai mengajarkan keberanian untuk berbicara, mendapatkan pergaulan di luar lingkungan pribadi melalui saluran internet. Generasi ini dalam ruang pekerjaan memiliki pola yang berbeda dengan generasi X. Mereka lebih fleksibel, tidak melulu mengejar harta, tapi Gen Y lebih mengejar kebersamaan, solidaritas,
kebahagiaan bersama, dan yang terpenting eksistensi diri mereka dihargai secara sosial. Dalam dunia industri Gen Y harus diperlakukan berbeda dengan generasi profesional, karena mereka telah terbiasa hidup dengan pola kekinian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya tren demografis dari generasi Z akan dijelaskan Muhammad Aris Ilyasya. Haris, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Generasi Z lahir tahun 1995 sampai dengan 2010 disebut juga E-Generation. Generasi Net atau generasi internet, mereka memiliki kesamaan dengan generasi Y. Namun mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu. Contohnya bermain Twitter dengan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil, mereka sudah menggunakan teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Oke, terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang ketiga adalah perbedaan setiap generasi dalam melakukan pekerjaan. Yang pertama adalah perbedaan generasi baby boomer yang akan dibacakan oleh Abigail Rivalivansa. Albi, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan setiap generasi dalam melakukan pekerjaan. Yang pertama ada generasi baby boomer. Generasi baby boomer diidentifikasi sebagai generasi yang lahir selama pasca Perang Dunia Kedua, yaitu pada masa ledakan populasi yang terjadi antara tahun 1946 dan 1964. Juchen dan Choi mengatakan bahwa generasi ini memiliki karakteristik idealis, optimis, mementingkan diri sendiri, dan kepuasan diri. Mereka melihat peluang sebagai sarana untuk aktualisasi diri, memandang pekerjaan sebagai tujuan, berharap konsensus, dan mengharapkan partisipasi. Baby boomer juga digambarkan sebagai generasi workaholic yang menganggap keberhasilan dan prestasi. Mereka menempatkan karir sebagai nilai sentral dan fokus hidup. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya perbedaan generasi X yang akan dibacakan oleh Romi Hakim Wardana. Romi, dipersilahkan. Terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membaca materi pada hari ini. Generasi X, Warner and Sandberg, tahun 2010 menjelaskan bahwa generasi X lahir pada era tingkat perceraian, aborsi, dan pendapatan ganda tertinggi, serta pola asuh yang permisif. Mereka tumbuh dalam keluarga dengan kedua orang tua yang sibuk bekerja atau flat kids, sehingga mereka menjadi generasi yang sangat tidak mendapat pengawasan. Di tempat kerja, generasi X menunjukkan bahwa mereka lebih kolaboratif dan independen, lebih altruistik, terampil dalam manajemen, cerdas finansial, mandiri, tidak terintimidasi oleh otoritas, dan inovatif. Mereka juga mengupayakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Terima kasih. Baik, selanjutnya perbedaan generasi Y akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Saputra. Rizky, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan generasi Y. Menurut Lyons, tahun 2004, umumnya generasi Y atau generasi milenial ini menyukai hidup seimbang. Mereka pekerja keras, tapi tetap mementingkan me time. Generasi Y dikenal dapat diandalkan dalam hal kedisiplinan dan soal pemanfaatan teknologi atau tech savvy. Dengan kelebihan yang dimilikinya tersebut, generasi Y punya kepercayaan diri yang baik dan tetap menjunjung tinggi kritik dan saran dari orang lain. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya perbedaan dari generasi Z akan dibacakan oleh Andi Muhammad Rifardi Ajidanun. Jidan, dipersilakan. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan generasi Z dengan yang lainnya. Banyak orang berpikir jika generasi Z akan memiliki cara kerja dan pola pikir yang sama dengan milenial.
Tapi ternyata tidak begitu. Menurut hasil temuan Erwin Perengkuan dan Becky Temugu pada tahun 2020. Untuk buku terbaru mereka, pekerja muda yang biasanya jadi anak magang atau anak baru di kantor ini justru menginginkan cara kerja yang lebih rapi dari seniornya. Mereka juga cenderung lebih pragmatis, berani menyatakan pendapat, realistis, walau kadang pesimis dengan lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya materi yang terakhir adalah perbedaan behavior setiap generasi. Ini adalah perbedaan setiap generasi. Yang pertama adalah generasi baby boomers yang akan dibacakan oleh Haris. Haris, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Perbedaan behavior setiap generasi seperti generasi baby boomer dari faktor segi pandangan yaitu komunal, pikiran terpadu. Lalu dari faktor hubungan, pribadi yang pertama dan utama. Lalu dari faktor tujuan, kehidupan yang solid. Lalu dari faktor aktualisasi diri, yaitu bersemangat membangun karir. Oke, baik, untuk pembaca generasi X, saya persilakan. Baik, yang kedua adalah generasi X yang akan dibacakan oleh Amelia Nuriska. Amelia, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan behavior generasi X. Generasi X ini tentu saja mempunyai perbedaan dari generasi lainnya, yaitu yang pertama faktor pandangan, berpusat pada diri sendiri, dan yang maksudnya itu faktor pandangan itu berpusat pada diri sendiri, dan jangka menengah contohnya seperti mandiri, lahir dan dibesarkan oleh orang tua, baby boomers yang workaholic, efficient, career-minded, berpegang teguh pada prinsip. Lalu yang kedua itu ada faktor hubungan koneksi pribadi dan virtual. Yang ketiga itu ada faktor tujuan hidup di lingkungan yang menurutnya nyaman, contohnya jenjang karir yang jelas, suasana kantor yang efisien dan fleksibel, informasi yang jelas mengenai manajemen perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada aktualisasi diri, promosi cepat. Mungkin hanya itu saja penjelasan saya mengenai perbedaan behavior generasi X dari generasi lainnya. Terima kasih. Baik, yang ketiga adalah generasi Y yang akan dijelaskan oleh Sulpicius. Sulpicius, dipersilakan. Baik, terima kasih. Behavior generasi Y. Yang pertama, faktor pandangan, egois dan jangka pendek. Yang kedua, faktor hubungan, terutama virtual dan koneksi. Yang ketiga, faktor tujuan, rivalitas untuk posisi pemimpin. Dan yang keempat, aktualisasi diri, segera mengerjakan sesuatu. Baik, terima kasih. Saya persilakan pembaca generasi Z. Baik, yang terakhir adalah generasi Z yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Saputra. Rizky, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini ada faktor generasi Z. Yang pertama ada faktor pandangan. Pada generasi Z, faktor pandangan ini tidak ada rasa komitmen. Dan pada faktor hubungan di generasi Z ini, yaitu virtual dan superficial. Faktor tujuan pada generasi Z, yaitu bertujuan untuk hidup untuk saat ini. Dan faktor aktualisasi diri, yaitu mempertanyakan kebutuhan untuk itu dengan cara apapun. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, sampai sini dari penjelasan kami. Kesimpulan kami adalah perbedaan dari setiap generasi yang terdapat di berbagai perusahaan memiliki beragam karakter dengan latar belakang generasi yang berbeda-beda. Untuk di dalam dunia kerja yang saat ini mengelompok generasi yaitu baby boomer, generasi X, Y, dan Z, perbedaan generasi tersebut berasal dari berbedanya tahun kelahiran dan peristiwa yang mereka alami bersama yang tentunya akan mempengaruhi dan menimbulkan perbedaan karakteristik masing-masing generasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan komitmennya terhadap perusahaan. Sekian dari kami, kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.